Oke, Jeffy berkata tanpa ragu, yakinlah, Tuan Renza, saya pasti akan tiba di kuil. Tama mengangguk, berdiri, dan berkata kepada Lina, Bibi, aku tidak akan mengganggu keluargamu. Dan aku akan datang berkunjung di lain hari. Lina tidak menyangka Tama akan pergi secepat ini, dan pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti tujuan kunjungan Tama, dan berpikir dalam hati, Tama ada di sini hari ini. Datang ke sini seharusnya bukan untuk berkunjung, tapi untuk menguji Jeffy dan melihat pilihan apa yang akan dia buat setelah mendapatkan hak untuk berhenti. Sekarang Jeffy telah membuat pilihannya, Tama siap untuk pergi. Memikirkan hal ini, dia juga secara kasar menebak tujuan Tama yang lebih dalam, dan mau tidak mau merasa sedikit gembira. Dia juga berdiri, dan berkata kepada Tama dengan sangat sopan, kalau begitu aku akan mengantarmu pergi. Ayu Sucipto yang berada di samping tidak menyangka Tama akan pergi tiba-tiba, jadi dia bertanya tanpa sadar, Tuan Renza, kamu baru saja duduk beberapa waktu yang lalu. Tama sedikit tersenyum dan berkata, aku tidak akan duduk lagi, mari kita lakukan di lain hari. Setelah selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar. Lina membawa Tama keluar dengan sepasang anak. Setelah Tama masuk ke mobil, dia menghela napas lega, berbalik dan berkata kepada Jeffy, Jeffy, sepertinya kamu telah lulus ujian yang diberikan Tama kepadamu. Ujian? Jeffy menatap ibunya dengan ragu, dan bertanya dengan bingung, Bu, apa maksudmu? Lina berkata dengan serius, tujuan utama Tama datang ke sini hari ini adalah untuk menanyakan pertanyaan itu kepadamu. Lihat apakah kau akan mengambil kesempatan ini untuk mengakhiri ziarah ini. Jeffy bertanya padanya, untuk apa Tuan Renza berencana mengujiku? Apakah ketulusanku diuji? Hampir. Lina mengangguk kecil. Dia mengangguk dan menjelaskan, gaya perilaku Tama sangat mirip dengan ayahnya. Meskipun aku tidak mengenal Tama dengan baik, aku mengenal Cahya Renza. Berubah berbeda dari kebanyakan pemimpin dalam prasyarat pertamanya untuk mempekerjakan orang, bukan latar belakang mereka, tapi pada karakter seseorang. Setelah jeda, Lina melanjutkan, di matanya, tidak peduli seberapa kuat seseorang itu, selama perilaku orang itu tidak baik, dia tidak akan menjadi teman dekat, apalagi tidak akan memasukkannya ke dalam cetak biru karir. Tetapi banyak orang tidak peduli tentang ini sekarang, dan banyak bos memiliki niat jahat. Mereka hanya ingin memeras kemampuan dan nilai pihak lain dan membuangnya sesuka hati, jadi mereka mempekerjakan orang, lihat dulu kemampuan, bukan karakter. Tapi orang seperti itu seringkali merupakan pedang bermata dua. Bahkan jika nilai tertentu dapat dibuat dalam waktu singkat. Dua orang yang memiliki niat buruk dan berpikir bahwa pemenang mengambil semuanya, bagaimana mungkin menciptakan situasi bagus? Oleh karena itu, dalam jangka panjang, situasi ini pasti lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Dan justru karena inilah prasyarat pertama untuk Cahya Renza, mempekerjakan seseorang berarti lulus ujian karakter. Berbicara tentang ini, Lina berkata lagi, Tama pasti punya niat untuk membiarkan Roma Romiati menempatkan ayahmu sebagai tahanan rumah. Selama Zain Sucipto bisa mengetahuinya dan memenuhi standar pengujian Tama, Tama akan memberinya kebebasan. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu dan lihat saja. Setelah pernikahan pada tanggal 8, dia pasti bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Jeffy bertanya dengan heran, Bu, maksudmu, Tuan Renza bermaksud memanfaatkanku? Lina berkata dengan serius, mungkin dia tidak memanfaatkanmu, mungkin adikmu. Ayu Sucipto mengangguk, dan berkata, kemudian ketika saudara kembali dari ziarah, dia dapat kembali bekerja di Sucipto Group. Itu benar. Lina menghela nafas, Tama menguji kakakmu, mungkin karena kamu, pikirannya sama dengan ayahnya. Sangat hati-hati. Jeffy terdiam sesaat, dan tiba-tiba menyadari, Bu,
Aku mengerti maksud Tuan Renza, dia ingin aku membumi, dan untuk berbagi beban bagi Ayu Sucipto. Tetapi premisnya adalah dia harus merasa bahwa perilakuku telah berubah secara kualitatif dari sebelumnya. Dia tidak akan membiarkanku terlibat dalam bisnis keluarga Sucipto. Lina mengangguk dan berkata, ya, itu saja, jadi kamu tidak boleh punya pikiran lain. Jika kamu mengecewakannya lagi, dia mungkin tidak akan pernah memberimu kesempatan lagi sekarang. Jeffy berkata tanpa ragu, Bu, jangan khawatir, aku bukan lagi orang yang masih ingin mewarisi keluarga Sucipto. Ziarah selama periode ini membuatku mengerti itu seumur hidup. Seseorang tidak boleh membiarkan diri sendiri dan kerabatnya kecewa. Selama Ayu membutuhkanku di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik. Jika dia tidak membutuhkanku, aku tidak akan memperjuangkan aset keluarga Sucipto. Bahkan jika itu hanya uang di rekeningku sendiri, cukup bagiku untuk khawatir tentang bagaimana menjalani hidup tanpa khawatir. Melihat Jeffy mengucapkan kata-kata ini dari lubuk hatinya, Lina mengangguk lega, dan berkata kepada Ayu Sucipto, Ayu, sebagai kepala keluarga Sucipto, bahkan jika Tama mengizinkan kakakmu kembali ke Sucipto Group, dan terserah kau untuk memutuskan apakah akan membiarkan dia kembali, kau dapat mempertimbangkan poin ini sepenuhnya secara mandiri, dan ibu tidak akan ikut campur, tapi ibu hanya punya satu permintaan untukmu. Ayu Sucipto buru-buru berkata, Bu, katakan saja. Lina berkata dengan serius, adalah normal dalam bisnis keluarga menggunakan anggota keluargamu sendiri untuk posisi penting, tapi kau harus objektif dan adil. Berhati-hatilah, jika dia bisa naik, jika dia tidak bisa, maka turunlah, jangan biarkan mereka turun, membuat orang merasa bahwa dia tidak mampu. Ayu Sucipto mengangguk berat, Bu, jangan khawatir, aku akan menuliskannya. Jam 3 sore, penerbangan langsung ke Hong Kong lepas landas di Bandara Jakarta. Jemima yang sedang berpikir sedang duduk di pesawat, melihat Jakarta yang semakin jauh dari jendela, dan mau tak mau memikirkan detail kenalannya dengan Tama di Hong Kong. Hari ini dia kebetulan melihat Tama dan Nanako berjalan bersama. Meskipun itu membuatnya merasa rendah diri untuk sementara waktu, itu sama sekali tidak memengaruhi cintanya yang dalam pada Tama. Saat ini, dia hanya berpikir bahwa waktu akan berlalu lebih cepat di masa depan. Dia tidak sabar menunggu hari ketika dia mulai bekerja di Universitas Jakarta. Dia bahkan telah memutuskan untuk menelepon Tama setelah sekolah dimulai dan memberitahunya bahwa dia akan datang Universitas Jakarta. Untuk berbisnis, ajak dia untuk bertemu, dan beritahu dia saat mereka bertemu bahwa dia telah bergabung Universitas Jakarta. Dan Jemima juga bersiap untuk yang terburuk. Bahkan jika Tama tidak senang setelah mengetahuinya, dan bahkan ingin meninggalkan Jakarta, dia tidak peduli. Ini adalah pertama kalinya baginya untuk mengalami kehidupan di dunia ini. Dia lebih dekat, dan sebaliknya tidak ada yang bisa membujuknya. Saat pesawatnya secara bertahap meninggalkan Jakarta, pesawat lain perlahan mendarat di landasan pacu bandara. Pesawat lepas landas dari Madagaskar di Afrika dan terbang 10,000 km sampai ke Jakarta. Penumpang di pesawat itu adalah Chen Sucipto, lelaki tua dari keluarga Sucipto yang telah menjadi tuan tanah besar di Madagaskar. Dia telah menerima undangan dari putranya dan datang jauh-jauh dari Madagaskar untuk menghadiri pernikahan itu. Mengetahui bahwa putranya akan menikah dengan Roma Romiati, pikiran pertama Chen Sucipto adalah kejutan, dan pikiran keduanya adalah rasa lega. Kelegaannya bukan karena puas dengan Roma Romiati, tetapi terutama karena dia tidak terbiasa dengan putranya yang menjilati seperti anjing di depan Lina selama bertahun-tahun. Semua orang tahu bahwa Lina setuju untuk menikahi Zain Sucipto karena dia memohon pada Cahya Renza, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Awalnya ia juga ingin mencegah anaknya menikah dengan Lina. Namun, pada akhirnya,
Zain Sucipto yang mau tidak mau hanya ingin menikah dengan Lina, hanya bisa mengalah pada pernikahan mereka. Persetujuan adalah persetujuan, tetapi ikatan lelaki tua itu belum dilepaskan selama bertahun-tahun. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.